Hai, welcome to Artocles. Kasus berikut ini saya dapatkan dari harian Kaosot Chiang Rai yang terbit pada Oktober 2019. Dan seperti biasa, bukan Thailand namanya jika kisah nyatanya nggak bikin kaget serta geleng-geleng kepala. Sebelum dilanjut, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Wanita kelahiran tahun 1989 ini bernama Phakap Tosakul, merantau dari daerahnya Krabi untuk mencoba peruntungan di kota Chiang Rai supaya bisa bantu keuangan keluarga. Bekerja 2 tahun pada sebuah industri kembang api, lalu kenalan dengan pria yang akhirnya menjadi suami. Namanya Jitakon Israpong, lalu keduanya menikah pada tahun 2015 saat Phakap berusia 26 dan suaminya 27. Setahun kemudian mereka dikaruniai seorang putri yang sangat cantik. Sebenarnya nggak lama setelah nikah, keduanya memutuskan untuk resign dari pabrik kembang api, merasa bahwa kerja di situ terlalu banyak resikonya, keselamatan kerja yang mereka khawatirkan. Makanya Jitakon punya ide untuk berdagang peralatan makanan, sejenis Tupperware gitu. Awalnya mandek, lalu lama-kelamaan lumayan lancar, sampai-sampai sang istri ikutan join karena permintaan konsumen yang semakin meningkat. Sedikit bergeser ke tokoh lain dalam kasus ini, Phakap memiliki seorang adik yang lebih muda 3 tahun bernama Ponapa. Dia hobi nyanyi dan suka manggung-manggung ya buat mendapatkan uang. Dijadikan pekerjaan utama selepas lulus SMA. Gadis itu yang kemudian ikut kakaknya nyusul merantau ke kota Chiang Rai. Namun setelah Phakap menikah, Ponapa ngontrak rumah sendiri karena dia nggak enak ya gabung sama abang ipar, agar lebih mandiri juga alasannya. Lagi pula dirinya kemudian bergabung dengan seorang promotor musik yang biasa ngurus penyanyi di acara kondangan atau pesta partai. Akhirnya jam manggung Ponapa pun meningkat dan keuangannya terus mengalir dengan lancar. Dia juga seringnya mampir ke rumah sang kakak untuk sekedar nengokin ponakan kecilnya. Namun kisah asmara Ponapa selanjutnya menjadi masalah besar. Dia dekat dengan seorang pria yang merupakan saudara manajernya bernama Kosol Warangrat. Mereka sebaya, setahu banyak orang keduanya ini pacaran. Namun kenyataannya tidak, sebab Kosol hanya menganggapnya sebagai sahabat. Sementara makin hari, Ponapa sering mampir ya ke kontrakan pemuda itu hingga rasa cinta dalam dirinya tumbuh. Lagian statusnya temenan, tapi mau aja si Kosol tiap kali dicium bibirnya sama Ponapa, digrepe sana-sini, disuapin makan, diajak jalan, bahkan tidur bareng. Ya mungkin friend with benefit bagi lelaki tersebut, namun tidak untuk Ponapa yang menganggap hubungan ini udah sah pacaran. Cuma belum ada omongan aja, lawang apa yang mereka perbuat selanjutnya bahkan dalam banget. Udah lebih-lebih kayak suami istri, selama masih sama-sama oke ya jalani aja terus. Lama-kelamaan Ponapa jadi sering yang ngasih duit pada Kosol, padahal nggak pernah juga diminta. Dibelikan ikat pinggang, baju, sepatu, sampai speaker buat di kamar pemuda tersebut. Selanjutnya suka juga dikasih uang saku kala Kosol sedang dalam keadaan menganggur, supaya ada uang buat makan dan sekedar isi pulsanya. Sebagai gantinya, selalu lelaki itu menuruti semua permintaan Ponapa, termasuk untuk memuaskan keinginannya di ranjang. Tapi sekali lagi ya nggak pernah dianggap sebagai pacar. Makanya saat Kosol membawa seorang gadis yang diperkenalkan sebagai kekasihnya, ngamuk berat si Ponapa. Dia nggak terima sebab merasa bahwa selama ini kebaikannya pada Kosol bukan cuma-cuma. Dikirain pacaran dan tinggal nunggu untuk dilamar. Kok malahan bawa cewek lain yang jauh lebih jelek katanya. Ini yang kemudian menimbulkan pertengkaran besar karena Kosol nggak pernah mencintai Ponapa. Emang sih dia ngaku menikmati semua pemberian gadis itu, tapi kan bukan atas permintaannya. Nggak pernah juga disuruh untuk ngasih apa-apa. Dan sejujurnya udah muak dan jengah pemuda itu selama ini melayani nafsu buas Ponapa. Makanya dia bawa sang pacar supaya Ponapa berhenti buat ngajak aneh-aneh, biar dia cari kerja lain dan bisa segera melamar kekasih yang sebenarnya.
Langsung aja Ponapa ngamuk dan melaporkan pada manajernya. Dia bilang selama ini duitnya diperas oleh Kosol, makanya minta ganti rugi atas semua pemberiannya sejak kemarin-marin. Kalau bisa, dikembalikan segala barang yang udah dibeliin. Gak ikhlas dia jika harus pasrahin semua benda-benda mahal itu dipakai Kosol, namun hatinya lengket pada wanita lain. Namun kenyataannya sang manajer membela saudaranya dan mengeluarkan Ponapa dari grup asuhannya. Gak mau lagi ngasih cewek itu job buat manggung di acara desa. Karena pada akhirnya ketahuan juga bahwa gadis ini suka ngegodain pejabat daerah yang bikin resah para ibu. Mereka nggak ingin Ponapa muncul untuk meriahkan acara apapun lagi. Rasa kesel serta amarah ini kemudian memuncak hingga semua rekanan menjauhi dan mengusirnya dari circle mereka. Gadis itu mencoba untuk cari kerja sendiri namun gagal karena emang keahliannya adalah nyanyi sambil joget-joget. Sekarang semua sepi dan ini bikin Ponapa menghubungi kakaknya. Dia mau numpang tinggal bersama Fakap sambil nyari kerja lain lah untuk bisa nabung. Sementara Kosol saat itu katanya sempat yang mengembalikan uang sebesar 10.000 baht atau sekitar 4 juta rupiah atas apa yang diterimanya dulu dari Ponapa. Selanjutnya, Ponapa bergabung dalam penjualan alat makan yang digeluti keluarga kakaknya. Bahkan kemudian karena Fakap ini sering fokus yang ngurus anaknya, jadi gadis itu yang nemenin abang iparnya promosikan ke beberapa restoran dan supermarket produk mereka. Akrab dengan Citakon untuk urusan kerjaan. Beberapa kali juga Ponapa masih nyanyi atas promosian kakaknya ya, jika ada rekanan mereka yang bikin acara nikahan, ulang tahun, atau family gathering. Tapi palingan sebulan sekali. Entah mengapa, sejak ikut jualan bareng, Jitakon jadi hobi karaokean. Dia seneng yang lihat adik iparnya jago nyanyi, makanya mereka berdua beberapa kali mendatangi tempat karaoke atau klub playboy untuk minum ataupun party bareng. Tentunya si abang ipar yang bayar semuanya. Namun hal ini nggak pernah diketahui oleh Fakap, sebab dia mengira suami dan adiknya sedang sibuk dengan urusan jualan mereka. Sampai pada suatu ketika, ternyata Ponapa nggak sengaja ya memperlihatkan foto selfie dirinya yang sedang bersama Jitakon nyanyi-nyanyi di karaokean. Ini bikin kakaknya marah dan ngamuk, sebab hal ini sangat nggak pantas jika ipar beripar nongkrong bareng dan juga selfie dengan pipi saling nempel. Ponapa cuma beralasan bahwa hal itu masih wajar kok. Namun Fakap yang kemudian ngomong pada suaminya untuk tidak lagi melakukan kebiasaan tersebut. Dia cemburu, dan kalau orang tahu juga bisa malu. Jitakon pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sejak saat itu, Fakap mengatakan bahwa nafsu suaminya jadi makin buas dan sering minta jatah di kasur. Sebelumnya nggak gini-gini amat, namun selalu dilayani juga. Takutnya Jitakon malah cari pelampiasan di luar atau bisa-bisa ngegodain adiknya. Sekarang malah dijagain banget. Kalau dia lagi ngelonin anaknya dan sang suami sedang nonton TV sama Ponapa, langsung aja Fakap gabung bersama mereka sambil meluk-meluk suaminya di sofa. Ampe larut malam baru diajakin masuk ke kamar. Seperti memastikan bahwa nggak ada celah bagi keduanya untuk saling menggoda. Terkadang sempat juga dia mikir ya bahwa ini cumalah firasat yang berlebihan. Toh suaminya nggak ada waktu buat macem-macem. Keakraban mereka wajar karena kerja bareng dan posisinya sebagai keluarga. Masa ia harus saling musuhan dan nggak ngomongan? Toh setiap kali dia ngintip kira-kira apa yang sedang dilakukan Jitakon dan adiknya, yang ada seringnya lagi pada ngobrol dan menghitung penjualan mereka. Nggak pernah aneh-aneh. Pada pertengahan Januari 2019, masih dengan hasrat yang menggebu, sang suami ngajakin Fakap untuk melakukan hubungan intim. Namun kali ini wanita itu sedang masuk angin dan gak enak badan. Dia menolak Jitakon hingga mereka sempat berantem malam itu hanya karena penolakan ini. Sampai paginya, si suami gak bisa tidur dan terus ngedumel di kasur. Bahkan keesokan siangnya sepulang kerja, sengaja banget Jitakon ngelempar barang sana-sini masih dalam suasana kesel dengan apa yang terjadi tadi malam. Entah mengapa ini malah bikin istrinya senyum-senyum sendiri. Makanya kemudian dia berbisik pada sang suami bahwa nanti malam bakalan dikasih jatah. Tenang aja, apalagi si adik Ponapa sedang izin mau nginap di rumah temennya karena ada urusan. Hal itu nampaknya bikin mereka nggak sabaran menunggu saat tersebut. Ternyata saat bayinya baru tertidur jam 9 malam, Fakap mendapat tamu bulanan yang bikin dia jadi gak enakan untuk mengabarkan pada sang suami, membatalkan janji untuk melayani Jitakon karena hal tersebut. Awalnya lelaki itu gak percaya, ampe dilihat sendiri baru yakin. Gagal dia enak-enak malam ini dan lagi-lagi harus kemurungan yang nampak dari wajah suaminya sampai menjelang pagi. Selama 3 hari berturut, Jitakon gak bisa ngajak istrinya bermesraan sama sekali. Biasanya ini bisa sampai 5 atau 6 hari, harus sabar menunggu nampaknya.
Namun lelaki itu tetap berada di samping Fakap, bahkan sesekali ikut menidurkan lagi putri mereka yang terbangun tengah malam. Sampai tiba pada Selasa dini hari sekitar jam 2, tanggal 22 Januari 2019, wanita itu terbangun dan tidak melihat Jitakon di sisinya. Namun masih positif thinking, siapa tahu lagi ke toilet. Dia ketiduran lagi setengah jam dan kebangun masih nggak ada suaminya di kasur. Tetap positif, berpikir mungkin sedang merokok di ruang tamu. Makanya kemudian wanita itu beranjak dari tempat tidur dan melongok dari pintu kamar. Ternyata gelap, nggak ada siapa-siapa. Lalu kemana perginya sang suami? Disinilah firasatnya mulai nggak enak. Dia langsung menuju ke kamar belakang milik adiknya. Lampunya menyala dan terdengar samar-samar suara wanita serta pria dari dalam sana. Jantung Fakap berdegup kencang, berusaha membuang pikiran aneh dari otaknya. Sampai akhirnya nekat untuk mengintip dari lubang kunci, dan bener aja nampak suami serta adik kandungnya sedang sibuk caplok-caplokan tanpa busana. Dia langsung teriak melengking lalu segera mengambil pisau besar yang ada di dekat wastafel dapur. Sesaat kemudian suaminya membuka pintu kamar dan kaget karena ketangkep basah sedang bersama adik iparnya. Tanpa banyak cengkunek karena cemburu dan emosi, Fakap melayangkan benda tajam tersebut ke arah kepala dan leher sang suami yang kemudian berlutut di lantai sambil berusaha menangkis serangan istrinya dengan kedua tangan. Sementara Ponapa melompati mereka di depan kamar lalu kabur sambil teriak dari pintu belakang rumah. Entah kemana perginya. Setelah itu, Fakap menangis, menelpon ambulans dan memanggil tetangga. Sempat ya Jitakon dirawat di rumah sakit Kasemrat Seriburin selama 2 hari dan juga dijagai oleh ayah ibunya. Namun pada Kamis 24 Januari 2019, lelaki tersebut menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-31 tahun. Sementara Fakap emang udah ditahan kepolisian sejak malam kejadian kemarin. Sebenarnya saat sang suami masih hidup dan dirawat, Fakap telah menjelaskannya pada mertuanya apa yang terjadi dan juga motifnya melakukan penyerangan itu. Dia juga sempat meminta maaf pada Jitakon sebab entah mengapa gak bisa mengendalikan amarahnya saat peristiwa. Mungkin ini sebenarnya kesalahan dirinya yang sedang datang bulan dan gak bisa melayani sang suami. Tapi masa cuma gara-gara begitu langsung cari pelampiasan pada adiknya sendiri? Ini yang gak masuk akalnya. Sementara kedua mertuanya juga mengatakan bahwa sebelum ajal menjemput, Jitakon meminta maaf karena telah bermain serong dengan Ponapa. Bahkan ada pengakuan menyakitkan lagi bahwa itu bukan pertama kalinya mereka berhubungan. Selama ini sang suami dan adiknya sering juga ya check-in di Legend Hotel pada siang hari di celah waktu kerja. Semuanya berjalan dengan rapih. Entah mengapa malam itu benar-benar Jitakon gak mampu mengendalikan hasratnya hingga nekat memasuki kamar Ponapa untuk minta jatah karena istrinya sedang dapat tamu bulanan. Dari sini juga akhirnya sang pengacara Saksin Paibulrey berhasil menyeret si adik Ponapa untuk ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Awalnya gadis itu dimunculkan sebagai saksi, namun belakangan dia juga terseret sebagai tersangka karena dianggap perayu yang memulai segala hubungan gelap bersama abang iparnya. Namun keterangan Ponapa selanjutnya bikin kaget saat dia bilang bahwa Jitakon janji akan menikahinya kelak dan menceraikan sang kakak. Fakap nggak percaya dengan kesaksian ini sebab adiknya itu kan suka berbohong sejak dulu. Namun ada isi pesan chat dari Jitakon yang menguatkan kesaksian Ponapa sampai semuanya shock tanpa sanggup berkata-kata. Apalagi terungkap juga bahwa lelaki itu sering transfer uang yang jumlahnya besar pada si adik ipar, bahkan lebih banyak dari uang bulanannya pada sang istri. Hingga pada hasil keputusan per hari Senin 5 Agustus 2019, hakim dan juri di Pengadilan Tinggi Wilayah Chiang Rai menyatakan bahwa Fakap Tosakul bersalah dengan sengaja melakukan penyerangan hingga membuat nyawa suaminya melayang. Tindak kejahatan tingkat 2 sampai wanita berusia 30 tahun tersebut dijatuhi hukuman 15 tahun kurungan dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 10 tahun penjara. Sementara Ponapa Tosakul tidak terbukti merayu Jitakon duluan. Dia hanya mengikuti ajakan serta permainan nakal yang ditawarkan oleh abang iparnya. Namun tetap terkena pasal perbuatan tercela dengan hukuman 3 bulan kurungan. Tentunya orang tua kedua wanita tersebut ya sangat sedih dan kecewa. Hanya mereka anak-anaknya yang merantau dari kota Krabi, kok semua malah berakhir di penjara. Sementara anak Fakap kemudian diasuh oleh orang tua Jitakon atas permintaan wanita tersebut dan juga keputusan hakim.
Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas jika Ponapa cuma dihukum seringan itu? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.